Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh pada pagi hari ini kita boleh berbahagia karena kita kembali menyatukan hati kita dan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Namun sebelum kita merenungkan bacaan harian kita pada hari ini, mari kita tunduk di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena kesegaran tubuh kami mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Sebelum kami memulai perjalanan hari ini, Tuhan yang berkati kami dan berikan kami kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Biarlah lewat doa dan firman yang akan kami dengar, kami dimampukan untuk terus hidup terarah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini akan diambil dari Ayub 11 ayat 1 sampai dengan 20. Ayub pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 20. Kemudian berbicara Zofar orang Naamah, apakah kata-kata yang banyak tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak bicara harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualanmu? Kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi kiranya Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitahukan kepadamu rahasia hikmat, karena hal itu bermakna ganda bagi pengertian. Ketahuilah bahwa Allah mengabaikan sebagian dari kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas yang maha kuasa? Tingginya melampaui langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang kau ketahui? Ukurannya lebih panjang daripada bumi dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan menggelar sidang, siapa dapat menghalanginya? Sesungguhnya ia mengenali penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jika engkau menyediakan hatimu dan menenadahkan tanganmu kepadanya, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan tinggal dalam kemahmu, maka engkau pasti dapat mengangkat mukamu tanpa cela. Engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Sesungguhnya engkau akan melupakan kesusahanmu. Teringat kepadanya hanya seperti kepada air yang telah lewat. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa sana-sini, engkau akan tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tanpa diganggu dan banyak orang akan mencari muka padamu. Tetapi mata orang fasik akan rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Harapan mereka hanyalah menghembuskan nafas terakhir. Zofar. Kalau kata anak muda sekarang, sotoy. Sok tahu lo ya. Atau sotoy adalah istilah yang muncul dalam komunikasi tidak resmi untuk menyindir orang yang berbicara besar tetapi tidak memahami benar apa yang ia jelaskan maupun tidak paham terhadap konteks percakapannya. Lantas kenapa sosok hari ini Zofar dikatakan sotoy? Kenapa sikap Zofar terhadap penderitaan Ayub kita katakan sok tahu? Bukannya kalau kita membaca tadi sekilas pandangannya tentang Allah serta kekuasaan Tuhan yang maha dahsyat yang ia jelaskan adalah benar.
Ya, sikap sok taunya memang bukan perkara pemaparan teologis yang kemudian disampaikannya. Sok taunya terletak pada kesimpulan dari penyebab penderitaan Ayub. Di ayat 13-15, akan segera nampak segala dasar teologis yang ia bangun dengan percakapan bersama dengan Ayub mengarahkan pada penghakiman bahwa penderitaan yang terjadi dalam diri Ayub disebabkan karena Ayub itu jauh dari Tuhan, disebabkan karena kejahatan serta kecurangan telah diperbuat Ayub. Padahal hal yang dituduhkan Zofar sama sekali tidak benar. Ia mencoba untuk mengingatkan Ayub bahwa penderitaanmu mungkin terjadi karena dosamu. Oleh karenanya di sini kita bisa melihat bukannya pendampingan yang didapatkan Ayub ketika ia sedang bergumul, tetapi justru kali ini ia dihakimi oleh sahabatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Zofar memang tidak sendiri. Kita pun acap kali bersikap demikian ketika kita merespon peristiwa yang terjadi pada orang lain. Terkadang kehadiran kita bukan menyampaikan ketenangan, kedamaian, tetapi kita justru malah menambah beban baru kepada saudara-saudara kita dengan memvonis atau menghakimi mereka. Misalnya, kok kamu akhir-akhir ini sering celaka gitu? Jangan-jangan kamu berdosa ya? Kalimat-kalimat yang demikian sungguh membebani hati sahabat yang seharusnya kita dampingi. Maka marilah ketika kita merefleksikan ayat ini, perikop ini, kita menyadari dan kita berupaya untuk menjaga lisan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang yang penuh dengan pergumulan. Terkadang menyediakan telinga untuk mendengarkan secara tulus adalah hal yang membahagiakan dan diperlukan ketika berhadapan dengan seseorang yang berbeban berat. Selamat menjadi sahabat yang mendampingi, bukan menghakimi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, di dalam kehendak Tuhan bagi kami, yang mempertemukan kami dengan sahabat-sahabat kami di dunia, Engkau menginginkan kami untuk bersama-sama berjalan dengan mereka dan menguatkan mereka. Namun acap kali sama seperti Zofar kepada Ayub, kami justru menambah beban pikiran mereka dengan berupaya menghakimi segala kesalahan dan menambah beban pemikiran saudara-saudara kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan jadikanlah hidup kami sebagai bait Allah-Mu, di mana setiap orang boleh merasakan kedamaian ketika berjumpa dengan kami. Kami memohon kekuatan dari-Mu sehingga kami dimampukan untuk terus mewartakan berita damai dan kasih. Kami menyerahkan perjalanan hari ini hanya di dalam cinta kasih Tuhan, kiranya hidup kami senantiasa menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.